Catalino Bacurani ke surga Basengat Kajibata. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Subang, Ketua Kombel Komunitas Pelajar SMP Negeri 1 Subang, serta Bapak Ibu Dewan Guru dalam kegiatan rutin komunitas belajar kita di SMP Negeri 1 Subang. Pada kesempatan istimewa hari ini kita bersama-sama akan mendapatkan ilmu baru, yakni diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muhasib SPD. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Subang kepada Bapak Jamilus SPD dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik Catalino Bacurani ke surga Basengat Kajibata. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, dan pada siang ini kita masih diberikan kesempatan waktu untuk dapat bertemu di ruang kelas 9A ini untuk menyelenggarakan diseminasi ya budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhasib ya, di Angkatan 11 SMP Negeri 1 Subang Kabupaten. Budaya tersebut ya, oleh karena itu kita nanti akan diberikan pencerahan, diberikan materi yang sangat berharga untuk dapat ya, meningkatkan ya, prestasi ya,
anak kita. Jadi sesuai juga dengan isi SMP Negeri 1 Subang, yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, beriman, cerdas, berbudaya lingkungan, dan berwawasan global. Oleh karena itu, ya sangat diharapkan ya bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu sebagai pendidik, ya untuk dapat ya bersinergi ya dalam meningkatkan ya kualitas dan kualitas daripada anak didik kita ini. Jadi demikianlah ya yang dapat saya sampaikan ya atas perhatian Bapak Ibu dan ucapan saya terima kasih. Kemudian acara ini saya buka dengan resmi. Demikianlah Bapak Ibu sampaikan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Tadi kita dengan acara ini kita bahasa dan juga harus. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita siang hari ini. Sekarang kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Mahasib SPD. Kepada Bapak Ahmad Mahasib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih siap ya? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan waktu saya, kepada Kepala Sekolah, terima kasih atas dukungannya dan memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Dan kepada rekan-rekan guru, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak Ibu hari ini sudah lelah ya, hari ini sudah capek, mungkin juga sudah lapar ya, karena seharian sudah berhadapan dengan murid. Baik, jadi sebelum saya masuk ke inti dari materi budaya positif, saya ada sedikit ice breaking saya sederhana saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk ice breaking itu mencairkan suasana. Ice breaking-nya itu tersenyum selama 30 detik saja. Saya minta Bapak Ibu saling berhadapan ya dengan teman yang terdekatnya ya, teman terdekatnya berhadapan. Kemudian juga Bapak Ibu untuk saling memandang dan tersenyum selama 30 detik saja. Oke Bapak Ibu, saya minta waktunya 30 detik dari sekarang untuk berhadapan dan saling tersenyum. 1, 2, 3 ya. Oke, saya akan tersenyum Pak ya. Tersenyum saja tanpa berbicara, tersenyum saja. Lihat ekspresinya ya. Dari tersenyum sudah mulai ada pergerakan menjadi tertawa namanya ya, sambil lama-lama tertawa ya. Gimana Bu Emi, Bu Intan ya, nah pasti nampak sudah tertawa ya, terperan ya. Oke ya cukup ya, oke cukup, terima kasih ya, terima kasih. Baik ya, jadi Bapak Ibu, nah ini salah satu bentuk bahwa tersenyum itu ya bisa membuat aura menjadi positif ya. Yang awalnya kita hanya tersenyum, mungkin di 5 detik pertama kita masih tersenyum, makin lama kita melihat senyum temannya, itu akan menimbulkan tawa ya, tawa. Jadi di sini saya akan menyampaikan, jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajarkan tentang apa itu budaya positif, karena saya yakin Bapak Ibu, terutama di sini ada Bapak Ibu yang lebih dulu menjadi guru di sekolah ini atau mungkin di sekolah lain. Sebenarnya
sudah menerapkan terkait budaya positif. Jadi mungkin bisa saya sebut di sini, saya itu berbagi, sharing. Jadi di dalam kegiatan saya ini, kegiatan kita ini, kita diskusi, saling berbagi saja. Ya, jadi baik, pemaparan pertama kali saya akan ajak Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi soal ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk menjawab. Kemudian nanti setelah saya memaparkan terkait dengan budaya positif, apakah nanti akan ada perubahan? Ya, jawaban sebelum Bapak Ibu menerima materi tentang budaya positif, apakah nanti masih sama atau berbeda setelah mendengarkan atau berbagi sharing terhadap budaya positif? Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 soal. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Saya mau menjawab. Baik Pak Masin, kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, kita lihat selama ini di sekolah kita seperti itu ya. Kalau siswa ada disiplin, kita kasih hukuman. Ya, jadi menurut saya setuju saya nih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Samsul ya sudah memberikan pendapat bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa ya. Oke, terima kasih apresiasi ya berikan kepada Pak Samsul. Mungkin ada yang lain memberikan pandangan yang berbeda ya. Jadi di sini saya tidak mencari benar dan salah. Jadi pendapat Bapak Ibu itu nanti bisa saja berbeda. Ya, silakan. Mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda. Bu ini, Bu Susi, Pak Adi, atau kalian bisa bebas Pak, bisa berbeda Pak. Tidak harus sama. Menurut pendapat Bapak saja. Sama ya. Jadi menurut Pak Rian, ya. Oh Pak Titus ya. Oke, jadi tadi pendapat Pak Rian bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Oke, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau menurut saya tergantung hukumannya dulu Pak. Kalau hukuman dia bisa membangun kepribadian siswa tersebut, mungkin kita dapat melakukan untuk sekolah kita. Sedangkan kan sebelum kita memberikan hukuman, kita harus tahu dulu masalahnya, apakah dia memberi sengaja atau tidak sengaja Pak. Nah itu menurut saya. Jadi saya juga sangat setuju sebenarnya, cuma tergantung permasalahan dari siswa tersebut. aplaus untuk Bapak Titus ya. Baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya, jawabannya setuju, tetapi kita harus melihat dulu ya latar belakangnya ya. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan dari 3 jawaban itu masih agak sama ya, mirip-mirip jawabannya. Ini saya bisa menggali 1 atau 2 jawaban lagi, mungkin Anda punya pendapat yang berbeda. Saya persilakan. Bu Mega, Bu Mega ini ada 2 nih. Ya, apakah sama pendapatnya seperti kalian, Pak Titus, Pak Samsul, dan sebagainya? Kalau semuanya sama, kalau sama tak masalah juga. Berarti kita sepakat semua ya. Artinya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan kedua yang pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Bisa berikan pandangannya? Atau nanti soalnya ada 4, bolehlah 1 pertanyaan 1 dulu ya sebagai representasi lah ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa? Kan kepo ini. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Saya setuju. Ya. Karena ada beberapa siswa yang memang ketika
ketika diberikan hadiah atau reward, maka dia bisa memicu motivasi di dalam dirinya untuk berprestasi. Ada beberapa siswa, tapi pemberian hadiah ini tidak berlaku untuk semua siswa ya. Ada juga beberapa siswa yang tidak diberi hadiah terus biasa-biasa saja, memang itu sudah dari dirinya sendiri. Jadi kita melihat karakter siswa lagi sih, karakter siswa. Jika memang siswa itu ketika diberi hadiah dapat meningkatkan prestasi, ada beberapa siswa yang ketika diberi hadiah memang bisa meningkatkan prestasinya. Jadi setuju, ada beberapa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa ya. Baik, kita lanjut saja untuk pertanyaan ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, benar. Ya, terima kasih, saya harus semangat karena sebenarnya saya menunggu ini. Pertanyaan nomor 3 tadi. Oke, jadi apakah Bapak Ibu setuju apabila guru harus memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah? Jadi ada setuju, ada tidak sih sebenarnya Pak ya? Iya, karena sama tadi seperti tadi ada beberapa siswa yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka guru wajib mampu memberikan solusi kepada siswa. Tetapi ada beberapa siswa, kita kan melihat juga nih, ada beberapa siswa kita lihat mereka sepertinya bisa nih menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita berikan kayak arahan gitu Mas, dan mereka menemukan sendiri solusinya. Jadi ya setuju untuk beberapa siswa sama tadi. Memang ada kita nggak bisa samaratakan siswa ya, karena ada beberapa siswa yang mungkin belum bisa menemukan solusi terhadap masalah mereka ya. Sebagai guru kita harus mampu memberikan hal itu terhadap siswa. Jadi ya kita setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Emi. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan keempat. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Kenapa begitu? Apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Khusus terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan adalah apakah Bapak setuju bila siswa berperan sebagai teman bagi siswa? Sebenarnya saya setuju Pak, saya sangat setuju karena dengan hal tersebut, contohnya saya pribadi ya, saya kalau di luar sekolah itu kan kayak ekstrakurikuler, saya kan dekat sama siswa. Dan saya tuh kadang tahu masalahnya siswa di rumah kayak gimana, terus kalau mereka ngeluh ya kita cerita layaknya teman Pak, jadi kayak ada feedbacknya bagi kita juga, mereka terbuka sama kita, jadi kita sebagai guru ada feedbacknya dari mereka Pak. Tapi kadang ada salahnya juga dari siswanya sendiri Pak, bukan kita menyalahkan siswa, cuma kadang perlakuan mereka di luar sekolah pas ekstra sama jam mengajar itu disamakan. Nah jadi itu tergantung kita lagi Pak, gimana cara kita menjaga jarak saat di luar sekolah. Baik, terima kasih kepada Pak Itus ya. Oke, jadi dari 4 pertanyaan tersebut ya, ini adalah jawaban sementara ya. Jadi saya juga tidak akan menyimpulkan bahwa ini benar, ini salah dan sebagainya. Tetapi mungkin setelah nanti Bapak Ibu melihat berbagai contoh, studi kasus, teori dari para pakar mungkin ya. Jadi nanti kita akan bisa mereview kembali pertanyaan ini, apakah jawabannya nanti masih sama atau berbeda ya. Jadi di sini saya hanya membuka pertanyaan awal saja ya. Baik,
kita lewatkan dulu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi semua ya dalam menjawab pertanyaan dari saya di depan ini. Baik. Sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, ya, di antaranya yang pertama yaitu dengan disiplin positif, motivasi, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Ya, jadi dari materi ini nanti kita akan bahas satu persatu untuk menjawab tantangan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain kembali ya, mengajak bermain kembali. Di sini permainannya adalah cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tentukan sebagai si A atau si B ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan coba bayangkan di tangan Bapak Ibu itu, di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan saja apa yang menurut Bapak Ibu berharga, sehingga Bapak Ibu menggenggam dengan erat kepalan tangan tersebut. Kemudian tugas B atau rekan Bapak Ibu di samping nanti, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Ya. Si B ini boleh dengan membujuk, ya, ayolah buka lah gitu ya. Atau di ini nanti kalau buka saya kasih duit nih, nah 1.000 gitu ya. Silakan menghardik misalnya, buka enggak? Seperti itu ya. Atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, kira-kira sudah paham aturannya Bapak Ibu? Sudah? Jadi silakan berdua ini tentukan siapa jadi si A, siapa jadi si B. Ya, si A ini punya sesuatu yang berharga di genggaman tangannya, ya. Kemudian si B berusaha untuk membuka. Nanti kita lihat siapa yang berhasil membuka kepalan teman si A tadi ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 ya. Oke, siapa yang berperan? Nah, ya Anda mau dikasih ayam. Ini siapa nih? Adi ya? Iya. Iya. Ayam tuh kayak gitu nih. Apa ya? Ini siapa nih? Ya, silakan. Saya. Jadi sebagai observer ya. Ya. Hati-hati Bu Susi ya, biar tadi pada ini merayu. Saya masih beri waktu sekitar 30 detik untuk Bapak Ibu mencoba membuka kepala tangan temannya.
Baik Bapak Ibu, ya, waktu habis. Baik, sekarang Bapak Ibu ada yang bisa simpulkan atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah berhasil membuka temannya? Ada? Mungkin pasangan Pak Joko, kalian tadi gimana, berhasil? Tidak berhasil ya? Pak Masri dengan Pak Adi terbuka katanya tadi? Terbuka permainan ini bahwa setiap manusia itu memiliki kontrol diri, ya Bapak Ibu. Jadi kita memiliki kontrol diri, ya. Jadi apakah kita mau mengikuti bujukan teman untuk membuka? Sebenarnya yang membuka tangan itu adalah murni kontrol dari diri kita. Kita mau buka atau tidak. Biarpun tadi diintimidasi seperti contoh kasus Pak Titus tadi ya. Walaupun katanya mau dikasih tai ayam tangannya, tapi tetap tidak membuka. Berarti Pak Titus memiliki kontrol diri. Dan kontrol diri ini tidak bisa diintervensi, dipaksa oleh orang lain. Itu namanya kontrol diri. Jadi kita ini memiliki kontrol diri. Mau seperti apa kita, ya? Mau berbuat apa, ya? Seperti Bapak Ibu ketika saya menginformasikan hari ini ada designasi terkait budaya positif, Bapak Ibu tentu memiliki kontrol diri mau ikut atau tidak, ya. Dan ternyata Bapak Ibu ya, tetap mengikuti kegiatan ini. Berarti itu adalah keputusan dari dalam hati Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi bukan paksaan ya. Atau Bapak Ibu tadi ada yang merasa terintimidasi untuk mengikuti ya. Saya tidak mengacau tadi ya. Iya, diacau Bapak Ibu. Baik. Nah, ya. Kemudian pergeseran paradigma mengenai teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Jadi selama ini Bapak Ibu, paradigma kita ketika kita memandang murid ya, bahwa kita ini punya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya. Kita berilusi. Ilusi itu kan bukan sesuatu yang nyata ya. Kita seolah-olah itu kita mengontrol murid ya. Padahal murid itu memiliki kontrol di diri ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Jadi semua diawali dengan kata ilusi. Ilusi ini apa namanya, boleh dikatakan seperti pandangan yang salah ya. Ya, setuju Bapak Ibu. Ilusi itu pandangan yang bukan sebenarnya. Ilusi ya, khayalan ya, khayalan ya. Jadi kita apa namanya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memandang bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Tapi mungkin itu untuk jangka pendek itu bisa berhasil, tetapi jangka panjangnya itu akan menimbulkan bahwa siswa menjadi ketergantungan ya. Ketergantungan. Mungkin ketika tidak diberikan penguatan positif, dia akan merasa rapuh dan tidak ada yang memberi motivasi. Jadi mungkin di jangka pendek itu bisa saja, tetapi di jangka panjang itu tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, biasanya nanti ini kaitannya dengan nanti dalam 5 posisi kontrol guru ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi itu pergeseran paradigma teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Jadi intinya bahwa sebenarnya murid, kita memandang murid itu bahwa murid itu memiliki kontrol diri masing-masing. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, mungkin di sini saya bisa sampaikan beberapa saja. Ya. Yang pertama, dalam teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama dalam teori stimulus respon. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita ini ternyata berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang
berbeda. Jadi di sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, baik itu nanti tujuannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Jadi kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol ya, mengontrol teman si B ya tadi ya, dengan membuka tangan, baik itu menggunakan intimidasi, dengan rayuan maut misalnya kan. Tapi ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian dalam studi respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya. Tapi dalam teori kontrol itu berpikir menang-menang atau win-win solution ya, kalau bahasa Inggrisnya betul nggak Pak? Itu ya, sebagai bahasa Inggris. Saya takut salah sebut ya. Jadi harap maklum ya, karena bukan bidangnya. Kemudian selanjutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif Bapak Ibu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal di sini, Bapak Ibu, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya terkait dengan profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari diri sendiri, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin diri ini lebih memfokuskan pada motivasi internal gitu ya. Terkait motivasi, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Ketika seorang melakukan disiplin diri, ya, menerapkan disiplin, itu bisa didasari atas motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau misalnya ketika saya tidak pakai topi misalnya pada suatu acara karena takut dihukum atau menghindari tidak nyaman gitu, merasa ikut saya berbeda sendiri kan, jadi tidak nyaman. Arahnya lagi takut dihukum, misalnya dulu berdiri di barisan khusus ya, barisan istimewa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, mendapatkan pujian sebagai orang yang menerapkan disiplin tinggi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi idealnya memang motivasi manusia adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, di slide berikutnya saya akan mencoba untuk membedakan ya, atau memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini nanti bisa kaitannya dengan pertanyaan yang di awal tadi ya. Jadi antara hukuman kemudian konsekuensi ya, dan restitusi. Di sini hukuman itu menyebabkan atau berdampak pada identitas yang gagal. Sedangkan
konsekuensi dan restitusi itu bisa menciptakan identitas yang sukses. Ya. Ini lumayan banyak Bapak Ibu. Saya akan bacakan sebagian terkait dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, jika hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Yang namanya dihukum itu pasti akan menimbulkan sakit, ya. Baik itu secara fisik maupun secara mental, ya. Misalnya ketika siswa dihukum untuk berlari, ya, push up, dijemur dan sebagainya, itu akan menyebabkan hal yang membuat dia sakit, ya. Baik sakit secara fisik dan sakit secara psikologis. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya, karena dia sudah paham dengan konsekuensinya, ya. Sedangkan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kemudian pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi dampaknya itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Ya, kalau misalnya tindakan pelanggaran disiplinnya ini sampai merugikan anak lain atau orang lain, ya. Kemudian pada konsekuensi itu korban bisa saja diabaikan karena penanganannya itu tidak langsung kepada korban. Ya. Misalnya kalau ketika anak dipukul, ya, kalau hukuman kan mungkin kita bisa memukul kembali, ya. Jadi korban itu bisa mendapatkan keadilannya. Tapi kalau konsekuensi itu kan misalnya kita sudah membicarakan kalau memukul semuanya itu bisa saja penyelesaian dengan konsekuensi itu tidak mengakomodir si korban. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti, ya, di restitusi ini, ya. Nah, secara umum terkait dengan hukuman dan konsekuensi ini bisa saya simpulkan supaya tidak terlalu panjang. Jadi saya simpulkan berdasarkan bagian di atas. Berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi secara umum bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana, yang langsung spontan biasanya. Misalnya ketika Bapak Ibu melihat anak datang lambat, tidak pakai sepatu, gitu ya, langsung dihukum, diambil sendalnya, gitu. Jadi seharian dia tidak pakai sepatu secara spontan. Atau misalnya dengan keterlambatan tersebut langsung dihukum untuk keliling lapangan. Kemudian bersifat satu arah, prosesnya tidak melibatkan dua belah pihak, ya. Yang selanjutnya bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar yang menghardik dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati. Dan siswa itu sudah yang melanggar ini akan seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Namun ini dikomunikasikan kepada siswa. Ini siswa seperti ini. Nah, konsekuensinya ini. Yang selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut dosen tahun 2004. Jadi ini Bapak Ibu, ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat, ya, jawaban dari pernyataan-pernyataan yang ada di depan ini menurut Bapak Ibu, ya. Jadi saya minta pendapat dari Bapak Ibu, apakah ini merupakan hukuman, yang merupakan konsekuensi, atau hukuman. Ya, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku
dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang lain ada memberikan jawaban yang berbeda? Konsekuensi atau hukuman? Ingat tadi Bapak Ibu, kalau hukuman tadi sifatnya yang tidak terencana, menyakiti, ya, dan apa namanya tadi dampaknya itu secara fisik dan psikis saja. Jadi kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Bisa berbeda ya Bapak Ibu ya. Hukuman atau konsekuensi? Ini bisa disebutkan alasannya dengan penjelasan yang tadi disampaikan. Kalau saya mencatat 10 kali dalam buku kalimat, atau membuat kalimat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi dengan terlambat datang ke sekolah. Tetap tadi memberikan semacam hukuman fisik, ya, atau perbuatan fisik. Dapat memberikan ada pekerjaan yang dilakukan. Jadi itu saya itu hukuman. Konsekuensi. Mungkin yang konsekuensi bisa memberikan alasan ya. Kita bebas saja berpendapat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan menyalahkan Bapak Ibu, tidak akan menghukum Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut dalam sesi kali ini, karena tidak akan dihukum. Ini bisa salah satu yang menyampaikan terkait konsekuensi supaya kita semuanya bisa memahami ya. dengan apa namanya, dengan alasannya ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Dan konsekuensi kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Hukuman. Tadi masih ada perbedaan ya. Iya. Ya, ada masalah. Silakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Soalnya agak menurut saya konsekuensi, mungkin karena tidak merasa tersakiti. Menurut saya tidak tersakiti. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk dalam hukuman ya Bapak Ibu ya. Kenapa masuk dalam hukuman? Karena kalau konsekuensi itu biasanya ini akan ada tindak lanjut. Biasanya kalau konsekuensinya ketika dia lambat pasti diberikan waktu tambahan ya Bapak Ibu ya, supaya dia tidak merasa tadi betul seperti yang disampaikan Pak Samsul bahwa ketika dia menulis 100 kali itu akan menyakiti siswa ya. Tidak mudah Bapak Ibu ketika mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu lumayan melelahkan ya. Bahkan kalau jarinya nggak kuat bisa keselio gitu ya. Bisa keriting jarinya mencatat hal yang sama ya sebanyak 100 kali ya. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, kita sepakat semua ya, hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, ya.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Kon ya. Tapi sebenarnya ini agak ya dipercepat ya. Kemudian selanjutnya ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, Bapak Ibu sudah mulai memahami. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Yang selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil temannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, saya sepakat hukuman. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK atau olahraga. Nah, mungkin Pak Ian ini ya, sebagai guru olahraga. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gimana yang Bapak Ibu yang lain? Konsekuensi ya. Jadi kita juga harus lihat relevansinya Bapak Ibu ya. Relevansi dari antara kejadian kemudian penanganan yang dilakukan oleh guru tersebut ya. Seperti misalnya tadi membersihkan WC karena rusak pensil, kan tidak ada hubungannya ya dengan mencuci atau membersihkan WC ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Tadi kalau di awal tadi ada pertanyaan ya terkait penghargaan ya. Bapak Ibu setuju ya. Nah ini terkait dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang ya. Baik, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut itu nanti akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi yang akan di dalam. Jadi setiap tindakan itu nanti akan mengharapkan imbalan. Jadi ada motivasi dari luar ya, atau motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Apa artinya? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, maka penghargaan itu tidak diberikan. Ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain yang tidak mendapatkan hal yang sama itu akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin Bapak Ibu di sini sering mendapati kasus bahwa ada anak-anak justru merasa tidak senang kepada temannya yang mungkin dia juara satu terus ya. Pernah tidak Bapak Ibu menemukan seperti itu? Ya. Saya pernah menemukan satu kasus gitu ya. Jadi ada murid yang secara akademik dia memang pintar, ya, tapi justru banyak teman-temannya yang tidak senang. Ya. Jadi ini menjawab pernyataan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika seseorang yang selalu diberikan penghargaan itu membuat temannya yang tidak mendapatkan penghargaan akan menjadi iri. Kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan. Dalam hal ini ada sebuah riset atau penelitian ya Bapak Ibu.
ada sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain itu tidak. Hasilnya, Bapak Ibu, anak laki-laki yang dibayar itu justru malah lebih sering membuat kesalahan. Kemudian pernyataan penghargaan menurunkan atau mematikan kualitas, ya. Jadi dengan adanya penghargaan, Bapak Ibu, ya. Mungkin tadi di pertanyaan pertama kan ada yang setuju ya, Bapak Ibu. Dengan adanya penghargaan, siswa itu terbiasa untuk mendapatkan sesuatu itu jika diberi penghargaan. Apabila penghargaan itu dihilangkan, itu akan menurunkan kualitas, bahkan menurunkan motivasi anak. Oh, kalau kemarin saja saya juara 1, saya diberikan sepeda baru misalnya. Tahun ini bapaknya mungkin karena pendapatannya berkurang, ya. Mungkin karena harga sawitnya mungkin turun, atau mungkin sawitnya lagi ngetrek. Dan tahun ini kayaknya kalau juara 1 bapak tak bisa berikan hadiah, ya, karena pendapatannya menurun. Itu bisa jadi si anak akan tidak termotivasi tadi, ya. Jadi, penghargaan ini bersifatnya mungkin bisa berhasil dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang panjang ini justru akan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ini sebuah penelitian dari Ibu. Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Berbeda kalau misalnya dia menuliskan cerita itu bukan karena hadiah, tapi memang betul-betul berdasarkan mungkin pengalaman pribadi atau motivasi intrinsik dari si penulis, akan berbeda hasilnya. Yang selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Artinya mereka yang tidak penghargaan menghukum ini, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa saya tidak ranking 1? Kurangnya saya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena kedua itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini bisa dikaitkan dengan aktivitas kita tadi ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, ya, apapun yang dilakukan oleh si B itu merupakan bentuk dari mengendalikan perilaku seseorang. Karena idealnya seorang murid itu kita tuntut untuk bisa berperilaku sesuai dengan kontrol diri. Jadi kita kontrol diri, maka akan menimbulkan dampak jangka panjangnya, ya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai satu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya. Ini ya Bapak Ibu, ya, terkait dengan pernyataan dihukum oleh penghargaan.
dilakukan. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini saya akan menampilkan apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini saya akan ada contoh kasus ya. Jadi nama ini adalah nama fiktif ya Bapak Ibu. Jika ada kesamaan nama, tokoh dan karakter ya, ini bukan suatu yang disengaja. Begitu ya kalau di dalam sinetron ya. Di sini ada Pak Ahmad ya, seorang guru agak jauh dari sini ya. Seorang wali kelas 7B sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Karel ya. Beberapa anak telah mengeluhkan si Karel ini yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan si anak tersebut melakukan hal tersebut? Nah, dengan teori kebutuhan dasar manusia, kita kan bisa melihat apa yang dilakukan si anak tadi itu sebenarnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan yang pertama, yang ke-1, ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Karel ini sebenarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya kemudian memberitahukan lagi kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Karel ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Jadi senang bahwa orang itu merasa berada di kendali dia, ya, berada dalam penguasaan dia. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Karel sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang kelima, karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ya, maka berarti Karel itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dalam satu kasus itu sebenarnya anak itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga sudah pernah mengalami seperti itu ya. Ada siswa mungkin di situ ketika dia pelajaran mungkin tidur ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya kalau kita mengikutkan teori dari kebutuhan dasar, itu sebenarnya ada kebutuhan anak yang harus dipenuhi ya. Misalnya mungkin bisa saja kebutuhan dasar yang dipenuhinya itu adalah
kebebasan. Mungkin si anak pengennya belajar itu nggak dalam ruangan kelas, mungkin dibawa jalan-jalan mengelilingi pohon sawit seperti Bu Emi ya, Bu Ipa kan mungkin bisa dibawa keluar ya. Nah itu, atau mungkin kayak Pak Rian mungkin kan sebagai guru olahraga, mungkin anak itu kalau diberi teori-teori passing bawah, servis atas, hanya teori saja mungkin bosan. Tapi anak ketika dibawa untuk keluar langsung mempraktekkan, ya, mungkin anak akan senang. Itu teori kebebasan. Pemenuhan kebutuhan akan kebebasan. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, ya, di sini kita sebagai guru bisa saja guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru bisa saja sebagai teman, ya, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, untuk memahami terkait dengan 5 posisi kontrol guru, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit menonton potongan-potongan film pendek berikut ini ya, supaya tidak ngantuk juga Bapak Ibu. Dalam belajar kita bertumbuh, setiap kawan dan kelompok melangkahkan kaki maju menuju masa depan yang cerah. Bersama kita melangkah dalam satu rasa indah, ASN satu subak tercinta. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus berlawan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mat, pergi sana ke lapangan basket. Yang membimbing ilmu dan kisah terbimbing. Baik Bapak Ibu, jadi dari tayangan tadi, menurut Bapak Ibu kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, ya, yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kira-kira dari tayangan tadi, ibu guru tadi, ya, itu berperan sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Jadi itu yang pertama tadi ya, sebagai penghukum. Ya. Jadi kan ada 5 ya, kan ada 5 posisi guru sebagai penghukum. Kemudian saya akan tampilkan kembali Bapak Ibu, ada video kedua. Dalam suka maupun duka, penuh cinta dan asa. Bersama kita melangkah dalam satu rasa indah, ASN satu subak Apa Ibu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa menghina kamu. dalam Tuh, belajar gimana ini? setiap kawan dan kelompok Maaf, Bu. Tuh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke. Jadi dari kasus kedua ini, kira-kira peran ibu guru tadi itu sebagai apa? Membuat rasa bersalah, atau membuat merasa bersalah. Oke. Yang ketiga, Naren, kasihan saya lihat Naren ini ya, panggil terus. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lagi paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya hari kencang, tetap saya kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bersama kita melangkah dalam satu rasa indah. Kasus yang barusan sebagai teman ya, dilihat dari bagaimana bahasa ibu tadi ya, merasa seperti ngobrol dengan temannya ya, jadi bahkan seperti bersenda gurau dengan muridnya ya. Oke, walaupun mungkin sudah mulai kasihan ini tadi disebut nih si Naren ya. Oke, sekarang yang selanjutnya Dalam belajar kita bertumbuh, nasiblah si Naren ini. melangkahkan kaki maju menuju masa depan yang cerah. Bersama kita melangkah Naren, dalam satu rasa indah. Kasihan ya ekspresi wajahnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, posisi yang keempat ini kira-kira Bapak Ibu, ini posisi guru sebagai pemantau ya, terlihat dari kalimat ya, bukan apa itu tadi luar biasa ya, sebagai pemantau terlihat dari bagaimana ibu guru tadi menanyakan tentang peraturan dan sebagainya, menanyakan jam berapa seharusnya masuk sekolah ya. Jadi peran ibu guru tadi adalah sebagai pemantau. Yang terakhir, tapi yang terakhir dari posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa
pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi ini terkait dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu, jadi terkait dengan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu tadi sudah melihat ya bahwa ketika ibu guru tadi di kasus video yang pertama itu terlihat ya bahwa gurunya itu berperan sebagai penghukum, maka hasilnya itu siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Bahkan yang paling parah bisa jadi mungkin Bapak Ibu ya, kalau guru sebagai penghukum, murid itu akan menjadi dendam dengan guru tersebut, malah menjadi melawan ya, karena merasa disalahkan ya, bahkan tidak melihat alasannya apa ya. Apalagi tadi kasusnya SMA, ini bahaya ya Bapak Ibu ya, karena kalau dengan murid SMA itu guru dengan murid biasanya tidak jauh beda umurnya ya. Seperti saya gitu ya, tidak jauh beda dengan umur anak SMA ya. Baik, kemudian yang kedua tadi ya, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya guru itu mengatakan kalimat seharusnya kamu begini dan kamu sudah mengecewakan ibu ya. Maka hasilnya murid atau anak akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan, menyangkal, bahkan berbohong. Kemudian yang ketiga, kasus video ketiga tadi, yaitu peran guru sebagai teman ya. Jadi di sini akan menyebabkan siswa itu merasa ketergantungan dan cenderung murid tersebut itu hanya akan merasa nyaman hanya dengan salah satu guru itu saja, tapi dengan guru yang lain itu akan melakukan atau menerapkan sikap yang berbeda ya. Jadi ini juga tidak ideal. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau ya. Di sini guru hanya menghitung, mengukur, mempertanyakan peraturan-peraturan ya, apa peraturannya, dan hasilnya murid itu akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, mungkin dia akan kembali ke skala pabrik dengan kembali lagi ya ke perilaku asalnya. Dan idealnya memang guru itu harus menempatkan diri dalam posisi sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan keyakinan ya, apa yang diyakini sebagai kayak kelas terkait nilai-nilai kebajikan ya, dan dampaknya itu akan menguatkan pribadi ya. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di sini Bapak Ibu, yang ditekankan adalah murid yang mencari solusi atas permasalahan diri, bukan guru. Tapi guru bertugas sebagai fasilitator untuk membimbing agar murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, dengan seperti tadi kasus Naren tadi kan ya, ketika dia terlambat, apa yang dilakukan oleh guru? Dia menanyakan bagaimana upaya untuk memperbaiki kesalahan ini. Kemudian murid mulai tampak berpikir ya, tadi kan berpikir, sepertinya saya akan menyetel alarm. Nah, terus apa lagi? Di situ guru tidak menyebutkan solusi, tapi membiarkan anak untuk mencari solusinya sendiri, tetapi diarahkan oleh guru ya, atau menguatkan lagi solusi yang diberikan oleh murid tadi.
Ya. Jadi apa namanya? Ini dampaknya akan ke arah yang jangka panjang ya Bapak Ibu. Kemudian materi selanjutnya, ya, ini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Atau kita mau SBK dulu kali ya? Mungkin senam dulu kali ya? Nih, kalau seperti itu, saya minta Bapak Ibu mungkin bisa berdiri lah di belakang kursi ya. Di belakang kursi. Kita break sebentar ya, supaya tidak mengantuk. Ini terlihat sudah agak segar. Ya walaupun tadi gerakannya tadi ya ada yang menimbulkan kepalanya pusing, perutnya lapar. Memang benar ya Bapak Ibu ya. Sangat mewakili gerakan. Selanjutnya terkait dengan keyakinan mengapa keyakinan kelas peraturan kelas. Ini saya dengan mari kita bikin peraturan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Harus memiliki peraturan itu. Apa kira-kira alasannya Bapak Ibu? Apakah untuk bergaya mungkin helmnya bagus atau apa? Ya, iya, karena alasan keselamatan ya Bapak Ibu ya, keselamatan. Jadi kita tahu bahwa apa namanya nilai kebajikan universal
yang berkaitan dengan keselamatan. Nah, ini merupakan sebuah keyakinan yang memang kita miliki. Kita memakai helm itu untuk menjaga ketika kita berkendara agar selamat. Ya, karena kita tidak tahu di jalan itu apa yang akan terjadi, sebagai bentuk antisipasi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa kira-kira? Nilai apa sebenarnya yang akan di kebersihan dan kesehatan? Ya, baru. Jadi di sini kita meyakini bahwa dengan penggunaan masker dan cuci tangan, apalagi kemarin pada saat pandemi ya Bapak Ibu, kita sangat akrab sekali dengan aktivitas penggunaan masker dan mencuci tangan, ya, bahkan sampai dibuatkan dalam program sekolah, ya. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ingin berkunjung ke suatu tempat itu harus mengenakan masker, ya, dengan tujuannya adalah untuk arahan kebersihan dan kesehatan. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini ada dua yang berperan di sini, baik guru ataupun murid. Jadi bukan hanya guru. Peraturan itu cenderung guru yang membuat, ya. Kita tidak boleh mengeluarkan baju, kemudian tidak boleh ribut, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturan dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas ini dibuat adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi misalnya ketika menyepakati terkait dengan kelas di sekolah, yaitu melibatkan murid. Dan saya juga melihat Bapak Ibu sebagai besar itu sudah menerapkan, ya, pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, terutama Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Ya, jadi di beberapa kelas saya sudah melihat beberapa keyakinan kelas yang sudah ditempel di kelasnya masing-masing. Kemudian di materi yang terakhir ini, Bapak Ibu, ya, terkait dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, ya, itu ada 3 tahapan, ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya perjelas terkait dengan menstabilkan identitas. Dalam orang kita bukan kita penguatan, ya, menstabilkan dulu, ya, siswa tersebut dengan pertanyaan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya, bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian tahapan selanjutnya itu validasi kebutuhan atau tindakan yang salah tadi, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi baru dikaitkan dengan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kita ingat tadi di kebutuhan dasar bahwa setiap murid sebenarnya ketika melakukan tindakan itu atas dasar pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Kemudian tahapan ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang telah disepakati di sekolah? Karena kita sudah buat keyakinan tadi, ya. Misalnya keyakinan di sekolah misalnya menghargai pendapat teman, menjaga kebersihan, ya. Jadi tadi keyakinan kan harus menggunakan kalimat-kalimat positif, ya, begitu, ya. Itu bedanya dengan peraturan. Dan selanjutnya kita diarahkan untuk pertanyaan, maka kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya saya ajak Bapak Ibu untuk menonton lagi bagaimana segitiga restitusi diterapkan dalam sebuah kasus, ya, penanganan guru terhadap siswa. Selamat menyaksikan.
kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, itu saya biasa aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Dan dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin kalau itu saya menjadi waktu. Jadi, tidak bersikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang bersepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya selalu proaktif. Mulai dengan diri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil yang tidak untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mengakhiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi ya, di mana ada seorang guru tadi yang mengenai siswa. Siswa itu membentak teman-temannya di sekolah atau di kelas karena mungkin didasari tindakan teman lainnya ya, dikatain sebagai tukang fitnah. Di situ ada beberapa tahapan ya ketika Pak Guru tadi mencoba menstabilkan diri keras ya dengan beberapa pertanyaan tadi. Yang awalnya siswa tadi di awal-awal masih menggunakan nada yang tinggi ya, sampai pada tahapan validasi tindakan yang salah itu siswa sudah mulai melembut. Idealnya seperti itu ya. Namun Bapak Ibu perlu ingat bahwa tentu saja segitiga restitusi ini sebenarnya tidak bisa diterapkan kepada semua kasus. Namun idealnya seperti itulah penanganan kasus ketika terjadi di sekolah menggunakan penerapan segitiga restitusi tadi ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya terkait dari penerapan segitiga restitusi ya. Ini sudah selesai. Namun saya akan kembali kepada slide pertama tadi ya. Slide pertama tadi ada pertanyaan. Mungkin sebelum saya mungkin kita bisa dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu jawab. Apakah dengan beberapa pemaparan yang disampaikan kita sudah lebih terbuka pikirannya, ataukah masih memiliki jawaban yang sama ya, dengan dampak-dampaknya? Bagi contoh misalnya nomor 1, apakah Bapak Ibu masih setuju? Ya. Sekarang pertanyaan masih setuju atau tidak? Tadi lebih banyak yang setuju ya terkait pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya. Gimana Bapak Ibu? Tidak. Ya. Jadi karena tadi
dengan hukuman tadi ya, siswa justru bahkan akan lebih memberontak, membangkang, bahkan mungkin dendam dengan bapak ibu guru ya. Kita tentu tidak ingin bahwa murid kita yang sudah kita bimbing kemudian justru malah dendam, padahal niat kita kan untuk kebaikan anak tersebut. Mungkin karena penanganan yang mungkin kurang tepat dengan hukuman ya, itu justru membuat siswa akan lebih resisten terhadap kita, lebih melawan ya, bahkan lebih parah lagi kelakuannya ketika kita berikan hukuman yang mungkin menurut murid tersebut menyakitkan ya. Kemudian pemberian hadiah apakah akan meningkatkan prestasi siswa? Terkait pendapat ini, apakah Bapak Ibu masih setuju bahwa pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid? Iya, atau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkait hadiah ini mungkin untuk jangka pendek mungkin masih bisa berjalan, tetapi untuk jangka panjang kita harus memunculkan motivasi intrinsik. Kenapa dia harus meningkatkan prestasi? Itu akan berdampak lebih ke jangka panjang dibandingkan kalau misalnya dengan penghargaan. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah terkait dengan posisi 5 posisi kontrol tadi ya. Tidak ya, karena tadi kita diarahkan untuk siswa yang menemukan solusi permasalahannya, tapi guru tetap perannya mendampingi proses siswa mencari solusi. Dan menurut Bapak Ibu, guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak, karena idealnya sebagai manajer, karena akan lebih menguatkan murid tersebut ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu terkait materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Sebelum kita akhiri, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk Pak Ahmad Muhadir. Pemaparan yang luar biasa yang telah kita saksikan bersama. Kemudian waktu kami berikan adalah waktu untuk tanya jawab atau diskusi, dan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau orang untuk menyampaikan atau memberikan suatu umpan balik ataupun berupa pertanyaan. Nanti akan langsung ditanggapi oleh Bapak Mahdi. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan untuk Pak Itus. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya masih ingin bertanya tentang guru berperan sebagai motivasi siswa, karena saya sendiri gimana ya, mungkin dari faktor umur saya mungkin Pak ya, yang masih terlalu muda. Nah, begini Pak, kalau memang semua guru bertindak sebagai manajer atau berperan sebagai manajer, apakah kita dapat mengetahui permasalahan siswa di rumah, karena kan tidak semua siswa terbuka sama guru Pak. Nah, sedangkan murid yang saya jalani kemarin, saya lebih tahu latar belakang siswa, bisa dari kurangnya perhatian orang tua atau siswa yang kurang hobi gitu Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Titus. Apakah akan langsung ditanggapi oleh Pak? Langsung aja dulu ya. Oke, baik, langsung saja Pak Masih tanggapi. Yang pertama berhubungan dengan peran
guru sebagai teman, Bapak bisa memberikan penjelasan bagi kita lagi atau mungkin contoh. Karena tadi pengalaman dari Pak Titus berhubungan dengan juga, dan dari segi usia juga tidak terlalu dengan yang dia tanyakan Dalam tentang belajar para kita teman. bertumbuh. Ya, sedikit Setiap menyinggung orang tentang melangkahkan kaki maju menuju masa depan Baik, yang terima kasih cerah. ya. Konten ini sangat bagus. Bersama kita Terima kasih Kak Titus ya. Jadi kalau masalah umur, kayaknya saya juga nggak udah jauh lah ya Pak ya. Baik, kita harus merasa lebih muda ya Bapak Ibu ya. Biar energinya itu lebih apa? Lebih positif. Baik, jadi Bapak Ibu terkait dengan peran guru sebagai teman. Jadi di sini kita coba untuk mengaitkan dengan permasalahan ketika siswa itu menghadapi satu masalah, ya, ketika menghadapi masalah. Tidak ada salahnya ketika kita sebagai guru juga berperan sebagai teman. Tidak ada salahnya. Ini akan lebih mendekatkan emosional. Ya. Tetapi ketika kita dihadapkan satu kasus, memang secara teori, ketika kita menempatkan diri dari 5 posisi kontrol, ya sebagai manajer itu tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi peran kita sebagai teman tadi, ya. Karena sebagai teman tadi kita sudah melihat dampaknya, Bapak Ibu ya. Kalau kita terus-terusan berperan ketika menangani siswa bermasalah, kemudian menempatkan diri sebagai teman, kita kan tadi sudah melihat ada hasilnya, ya, hasilnya siswa akan menjadi ketergantungan dan sebagainya. Tapi jika kita sebagai mengambil posisi sebagai manajer, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Tadi ada beberapa contoh kasus ketika ada siswa yang bermasalah. Siswa itu juga bisa lebih enjoy, lebih enak ketika kita berperan sebagai manajer. Karena sebagai manajer ini, guru tidak terus langsung menyalahkan ketika siswa ini bermasalah, ya, melakukan pendekatan ya secara personal, ya. Jadi untuk menggali, kalau misalnya tadi kita kaitkan sebagai teman, misalnya kita bisa lebih leluasa untuk menggali informasi. Saya pikir informasi itu bisa dilakukan dalam peran dengan guru, ya, walaupun sebagai manajer tadi, ya. Mungkin itu berlaku kalau menurut saya, ya. Jadi kita sebenarnya di sini sharing aja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini juga tidak menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu merupakan kebenaran mutlak, ya. Kita mungkin bisa berdiskusi. Mungkin setelah saya menjawab ini, mungkin Bapak Ibu juga akan memberikan tanggapannya. Mungkin dipersilakan ya, moderator ya. Mungkin nanti bisa. Jadi ada umpan balik ya sama peserta diskusi. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa peran kita sebagai manajer pun ya, kita bagaimana kita menyikapi. Tetapi kalau misalnya dihadapkan pada penyelesaian kasus tadi, kita melihat pada dampaknya, ya, dampaknya. Idealnya ketika siswa bermasalah, kita bukan hanya sebagai teman, ya. Walaupun sebenarnya untuk posisi sebagai teman, pemantau dan manajer itu bisa menciptakan integritas yang sukses. Tapi ideal memang sebagai manajer, dengan dampaknya ini siswa akan lebih memahami, ya, lebih bisa membangun membangun karakter secara mandiri dengan dibantu oleh guru, ya, sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Terima kasih. Kesempatan berikutnya masih saya berikan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan satu atau dua pertanyaan, berupa pertanyaan ataupun sanggahan, saran atau apa, dipersilakan. Umpan balik. Baik, terima kasih kepada moderator yang menginformasikan waktu kesempatan. Saya pada kesempatan ini tidak bertanya, tapi sudah memberikan umpan balik atau refleksi terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhsin sebagai narasumber atau yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Jujur saya sampaikan terkait dengan apa yang saya rasakan selama ini, selama saya
berdasarkan aktivitas saya dalam pembelajaran dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya masih perlu daripada 5 posisi kontrol. Ya, saya merasa saya masih berada di posisi sebagai pemantau. Ya, hukum tidak juga lah pemantau. Kenapa? Ya, karena memang saya belum mampu dalam konteks ini menjadi untuk sampai ke teman, bahkan sampai ke manajer. Namun setelah saya mendengar pemaparan dari Pak Wasit, saya berpikir bahwa ternyata hal yang terbaik posisi guru adalah sebagai manajer. Sebab itu saya berpikir mudah-mudahan ke depan dapat bisa berubah bagaimana perilaku saya atau sikap saya dalam mengontrol siswa agar saya bisa memposisikan diri saya sebagai manajer. Yang tentunya adalah memberikan semacam memposisikan diri sebagai bagaimana siswa itu dapat mengatasi masalahnya sendiri, tanpa kita harus mendorong siswa itu atau kita yang membuat siswa itu mencari solusinya. Kedua, saya ingin mengajak siswa itu supaya membuat keyakinan kelas, sama-sama membuat keyakinan kelas dan mengajak siswa untuk menyepakati bersama keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu yang mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamsul. Ini merupakan umpan balik atas paparan dari Pak Masin. Jadi untuk acara tanya jawab mungkin nanti akan kita lanjutkan di lain waktu. Baik, terima kasih. Dengan demikian selesailah sudah dalam acara kegiatan inseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Masin pada kesempatan istimewa ini di komunitas belajar berbagi SMP Negeri 1 Subang. Untuk mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, kita tutup dengan doa dan kami minta kesediaan kepada Pak Aryan untuk memimpin kita dalam doa. Dan dalam doa dengan berdoa kita bahwa dalam kerajaan surga yang kami sembah kami bersyukur Tuhan Yesus boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama-sama, membagi pengalaman kami dengan satu dan dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan boleh diingatkan kembali karena melalui peran guru itu adalah sangat penting bagi siswa di tempat ini, dan kami mohon hikmat daripada Engkau yang memampukan kami agar kami Tuhan Yesus boleh mendidik anak-anak kami dengan baik. Dan juga bersyukur melalui paparan materi yang sudah kami dengar melalui beliau Pak Masin, dan kiranya Engkau memberkati beliau dan terlebih juga kami semua di tempat ini Engkau yang memberkati. Buatan kami meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kau sertai kami Tuhan Yesus agar kami tiba di tempat kami dalam keadaan sehat. Selamat, terima kasih. Kami letakkan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Mohon berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Pak Aryan telah membawa kita dalam doa. Dengan pembacaan doa penutup tersebut, dengan demikian selesailah sudah kegiatan kita sore hari ini. Sebagai moderator saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekeliruan, kelalaian atau kesalahan saya dalam memandu acara kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, bajuramin kasaruga, basengan dan jibatan. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, selamat pagi. Irsyad dan Liong. Jadi Bapak dengar kalau kamu itu ketahuan merokok ya di belakang sekolah. Saya tahu bahwa ini agak susah untuk kita bicarakan, tapi Bapak ingin kita bahas sama-sama. Mungkin bisa diceritakan dari cerita kalian sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ya Pak, saya merokok
sekolah. Saya tahu itu salah. Saya merasa stres akhir-akhir ini dan juga sering merokok, jadi saya kesulitan. Ya, oke. Jadi saya mengerti ya, Irgat dan Liong. Saya tahu kadang-kadang kita juga merasa tertekan ya oleh berbagai hal dan mencari cara untuk melepaskan stres. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa meskipun kalian sudah membuat kesalahan, tapi Bapak percaya bahwa kamu sebenarnya adalah anak yang baik dan punya potensi yang besar. Terima kasih Pak. Tapi saya merasa bersalah dan juga takut kalau orang tua saya ya. Itu reaksi yang sebenarnya wajar. Tapi sekarang coba kita pahami lebih dalam lagi. Menurut kalian berdua, apa dampak dari perilaku ini? Baik untuk diri kalian sendiri maupun orang lain di sekitar kalian. Saya tahu itu buruk untuk kesehatan saya tidak bisa menjawabkan orang tua atau guru di sini. Saya juga sadar bisa menjadi pengaruh buruk saya. Betul ya, betul Pak. Ya, itu benar sekali Irga dan Liong. Saya senang bahwa kalian itu bisa melihat dampaknya. Sekarang mari kita pikirkan bersama apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, sekarang dari tindakan yang kamu lakukan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin diri Pak, disiplin diri ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini? Mungkin saya bisa berhenti merokok dan juga menghindari teman-teman yang merokok. Saya juga bisa minta maaf ke orang tua dan guru saya yang berusaha lebih keras di sekolah. Ya, itu langkah yang tepat dan baik sekali. Saya akan mendukung kalian untuk berhenti merokok. Bagaimana kalau kita buat rencana untuk membantu kalian ya, misalnya dengan mengikuti program konseling, kemudian menjaga komunikasi dengan orang tua ya. Kita juga bisa membuat kesepakatan tentang bagaimana kalian itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, saya setuju Pak, saya akan berusaha untuk berubah. Irgat, apakah setuju dengan rencana tersebut ya? Baik, saya percaya kalian nanti bisa melakukannya. Kalian berdua perlu ingat, kalian itu tidak sendiri dalam perjalanan menuju proses perbaikan ini. Kita akan melakukannya bersama-sama ya. Oke, sudah bisa dimengerti semuanya? Nah, sekarang kalian bisa kembali ke sekolah, bisa kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Petrus Liong. Saya akan memberikan umpan balik mengenai kasus saya. Setelah saya ditangani oleh Pak Ahmad, saya merasa dibantu untuk menyelesaikan kasus yang saya alami. Dengan pendekatan yang dilakukan Pak Ahmad, saya merasa dapat menyadari kesalahan saya dan mampu untuk memberikan kesalahan saya dengan baik. Terima kasih. Berjuang di bawah satu bendera dalam suka